Assalamualaikum, kenalin nih, namaku Zulham atau biasa dipanggil Panjul. Aku asli Sukabumi Utara, kota Jakarta, daerah khusus ibu kota. Masih disebut DKI nggak sih? Mungkin yang udah pada tahu dan pernah ke daerah asalku itu pasti paham kalau di sono banyak bunga yang udah dimasukin ke dalam ember berisi air, termasuk bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss yang ada di Pasar Kembang itulah yang membuat aku akhirnya mencapai puncak Gunung Lawu. Karena tukang kembang yang ada di Pasar Kembang Rawabelong pernah bilang, bunga paling indah ya cuma bunga Edelweiss yang ada di Gunung Lawu. Karena penasaran, akhirnya aku muncak ke Gunung Lawu untuk pendakian pertamaku. Di pendakianku yang pertama, gak ada hal-hal janggal atau hal mistis yang aku dan kawanku temui. Semua berjalan normal, seperti pendakian pada umumnya. Setelah pendakian kedua dan ketigaku yang waktu itu sempat kena gejala hipotermia di Gunung Ciremai dan muter-muter di Gunung Salak karena minimnya pengetahuan dan juga peralatan, akhirnya aku kembali lagi ke Lawu dengan belajar dari para senior yang udah aku kenal. Kesalahan-kesalahan pendaki pemula kebanyakan mereka minim pengetahuan, minim persiapan, dan juga terkadang meremehkan tempat yang akan mereka tuju. Kalau disuruh milih, diganggu setan gunung atau kena hipo di gunung, aku lebih milih aman sih. Ya siapa juga yang mau diganggu setan atau kena hipo. Pendakian Lawu yang kedua kalinya buat aku ini malah menjadi awalku bisa tahu atau sekedar merasakan kehadiran dari makhluk-makhluk halus lembut. Karena waktu itu aku sama salah satu best friend aku nih cuma muter-muter aja di Bulak Peperangan. Di sana aku diomelin sama bapak-bapak yang badannya keker, yang mirip musuhnya Jaka Sembung. Pada tahu nggak? Ya gitulah, keker. Di sana juga aku diajak mampir ke rumah sepasang suami istri yang punya anak perawan dan minta aku buat tinggal di sana. Pokoknya pengalaman aku waktu itu asik banget dah. Oke, kita masuk ke ceritanya. Namaku kan Panjul nih, yang kemarin diceritain sama si Romi tuh. Masih inget kan ya? Yang pendakian ke Gunung Arjuno. Itu nanti linknya di deskripsi ya. Kalau teman-teman yang baru nyimak bisa ke judul itu dulu tuh. Judulnya Kisah Misteri Pendakian Gunung Arjuno. Nanti bisa disimak dulu ya. Oke, kita lanjut. Ceritanya waktu itu kan aku punya grup band yang mencoba mencari inspirasi ke gunung. Dan aku sama anak-anak sepakat buat muncak ke Gunung Lawu via Candi Cetho. Tujuannya adalah menikmati pemandangan di Bulak Peperangan dan ngecamp di Kupaan Menjangan supaya bisa dengan tenang nulis lirik lagu di sana. Sebenarnya puncak bukan tujuan utama kami waktu itu, tapi karena temanku yang namanya Kasur penasaran, akhirnya aku berniat nganterin dia ke puncak. Berangkatlah 4 pemuda calon orang sukses, amin, dari Jakarta menuju ke Solo. Walau dengan modal pas-pasan, tapi jiwa rocker kami bergejolak dengan semangat berkobar untuk bisa sampai ke Gunung Lawu. Dengan susah payah, 4 pemuda blow on ini mengumpulkan rupiah untuk bisa membeli tiket pulang pergi dari Jakarta ke Solo dan sebaliknya. Aku terpaksa jual sepeda BMX kesayangan aku buat nambahin ongkos. Kasur yang waktu itu orang tuanya yang terbilang mampu harus nggadain PS3-nya karena nggak dikasih ongkos sama nyokapnya. Hendra yang bokapnya adalah seorang pemborong bangunan harus tega buat berbohong sama bos toko material buat minjem duit dengan alasan bokapnya perlu ongkos balik dari Jawa ke Jakarta. Sementara Dori terpaksa kerja lembur ngeronce bunga melati di Pasar Kembang buat dapat tambahan ongkos. Berangkatlah grup band Sausin atau Kecapin nih dari stasiun Senen menuju stasiun Purwosari, Solo, dengan perbekalan dan peralatan yang bisa dibilang aman. Kami dengan percaya diri dan semangat penuh menuju base camp Cetho. Karena perjalanan ini santai, sesampainya di base camp kami memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya, sekitar jam 8 lewat,
aku, Kasur, Hendra, dan Dori sudah mulai berjalan menuju posko pendakian Gunung Lawu via Seto. Karena baru aku aja yang pernah muncak di gunung ini, kawan-kawanku meminta supaya aku memimpin mereka. Setelah menyelesaikan simaksi di posko pendakian, kami pun mulai melangkah untuk menuju pos 1. Aku ada di barisan paling depan, disusul Hendra, sementara Kasur dan Dori berada di barisan belakang. Cuaca yang sangat cerah itu membuat kami merasa sangat bahagia menuju ke puncak Gunung Lawu. Perjalanan dari pos pendakian menuju pos 1 Aman Jaya Sentosa. Sekitar jam 10, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2 Mbah Branti. Tanda-tanda kejadian janggal pun mulai terjadi di antara pos 1 menuju pos 2. Hendra yang merasakan punggungnya sakit meminta kami beristirahat sejenak di tengah jalur. "Masuk angin kamu, Kalindra," ucap Kasur yang membantu memijit punggung Hendra. "Enggak lah, kayaknya kaget aja sih, karena belum pernah lewat jalan nanjak begini," jawab Hendra. "Kalau masih sakit, biar tas kamu dibawa dulu sama Kasur, Ndra. Nanti kita istirahat lagi di pos 2, ujarku saat itu. Oke, udah enakan nih. Tapi tolong bawain tas aku dulu ya," jawab Hendra. Setelah kondisi Hendra membaik, kami pun mulai melangkah lagi menuju ke pos 2. Setelah memberikan tasnya kepada Kasur, Hendra mengaku sakit di bagian punggungnya mulai berkurang. Sampai di pos 2, wajah Kasur terlihat pucat. Dia mengaku seperti membawa barang berat ketika membantu membawakan tas Hendra. Waktu itu memang hanya Hendra yang gak pakai tas carrier. Dia cuma pakai tas gendong biasa karena belum punya carrier dan gak dapat pinjaman waktu itu. Sini biar aku bawa lagi tasku. Punggungku udah enakan nih," seru Hendra ketika kami sedang istirahat di pos 2. "Sur, kamu gak apa-apa kan? Muka kamu udah kayak vampir, Sur. Pucat banget," ujarku yang memastikan kondisi Kasur. "Udah enakan sih, tapi emang aku gak ngerasa pusing atau mual atau sesak. Cuma tasnya Hendra berat banget," jawab Kasur yang menjelaskan kondisi tubuhnya. Lu bawa besi dari material Arab, Ndra?" Celetuk gue yang disambut tawa Dori dan Kasur. "Ngaco lu, jangan ingetin gue soal material Arab lah. Gue pasti dihukum cambuk sama bokap gue sampai di rumah nanti," jawab Hendra sambil tersenyum. "Emang lu bilang gimana sama tuh bos material, Ndra?" tanyaku yang penasaran dengan aksi konyol Hendra. "Bos, saya disuruh bapak kesini buat minjem duit. Katanya duit bapak habis, jadi belum bisa balik ke Jakarta lagi. Makanya bapak nelpon saya lewat HP tetangga buat minjem duit ke bos Hamid." Gue bilang begitu ke bos Arab. Tapi sumpah, gue deg-degan banget waktu itu, cuy. "Nah, itu orang percaya aja sama lu, Ndra?" tanyaku lagi. "Ya bokap gue kan langganan. Lagian satu proyek rumah. Kalau belanja ke dia bisa sampai puluhan juta, Jul. Makanya bos Hamid percaya banget sama bokap gue. Lagian gue cuma minjem 300.000 jawab Hendra sambil tertawa. "Lanjut yuk, keburu siang. Nanti kita istirahat lagi di pos 3, ucapku setelah tahu kalau Kasur udah fit lagi. Di tengah jalur pos 2 dan pos 3, Hendra kembali merasakan sakit di punggungnya. Ditambah dia gak kuat buat bawa tas gendongnya yang berisi barang paling sedikit di antara barang bawaan kami. "Sini dah, gue yang bawa tas lu. Isinya apaan sih ini tas? Ngerepotin banget," ujarku yang mulai gak sabar. "Azab akibat bohongin bos material tuh," celetuk Kasur yang membuat kami semua tertawa. Udah, ntar kita cek di pos 3, ucapku lagi, yang saat ini membawa tas milik Hendra. Gak tahu ini tas isinya apa, tapi emang berat banget. Gak tahu kenapa, selain merasa sangat lelah, aku juga mulai merinding dan mulai mual. Tapi aku paksain buat terus jalan supaya cepat sampai di pos 3 karena aku berjalan paling depan. Jadi teman-temanku gak tahu kondisiku saat ini. Sampai akhirnya aku ngerasa gak kuat ketika sedikit lagi sampai di pos 3. Aku duduk lalu ngelepas tas milik Hendra dan meminta Hendra serta Dori untuk jalan duluan membawa tasnya dan menunggu aku di pos 3. "Tas lu nih, lu sama Dori duluan. Gue istirahat 5 menit di sini. Pos 3 gak jauh kok dari sini.
Bawa tuh tas keramat, ujarku yang agak sewot ngeliat tas milik Hendra. Hendra yang terlihat marah lalu mengambil tasnya dan dengan cepat berjalan ke arah atas tanpa basa-basi lagi. Dori yang aku minta buat nemenin Hendra pun segera menyusulnya dengan sedikit berlari. Kayaknya Hendra bawa sesuatu dah, ujarku yang saat ini sedang duduk ditemani kasur. Nah, lu baru percaya kan? Sekarang muka lu juga kelihatan kayak zombie, Jul. Pucet, jawab kasur yang sudah merasakan keanehan sewaktu membawa tas milik Hendra. Tuh bocah bawa jimat kali ya? Masa iya? Tas kecil isinya juga cuma barang-barangnya dia, tapi beratnya naudzubillah. Celetukku yang perlahan merasakan mual dan merinding lagi. Coba aja nanti kita bongkar itu tasnya si Jawa, sahut kasur yang membuat aku ketawa. Lu ngatain orang bawa-bawa suku, dasar lu Jawa, jawabku yang membuat kasur nyengir kuda. Karena kasur juga asli Wonogiri, mie ayam dengan nama lengkap Suryadi Wiyoko, nama yang jadi bahan ceng-cengan teman-temannya sewaktu belum diganti kasur sama anak-anak tongkrongan gua. Setelah merasa lebih baik, aku dan kasur perlahan mulai berjalan menyusul Hendra dan Dori yang udah nunggu kami di pos 3. Sampai di pos 3, aku merasa ada yang aneh dengan Hendra. Sepertinya dia marah banget sama aku karena tasnya dengan tidak sengaja aku lempar di jalur tadi. Suasana canggung pun mulai terjadi. Saat ini aku sama Hendra gak saling berbicara satu sama lain. Aku yang merasa gak punya salah sama Hendra, menganggap biasa aja hal ini. Setelah lama beristirahat di pos 3 dan juga mengisi persediaan air, kami pun mulai melanjutkan perjalanan ke pos 4 Penggik. Hendra yang saat ini terlihat sangat bugar meminta untuk berjalan paling depan bersama Dori, sedangkan aku dan kasur berjalan di bagian belakang. Kejadian aneh mulai aku rasakan lagi saat berada di tengah jalur antara pos 4 dan pos 5. Sekarang carrier yang aku bawa rasanya bertambah berat, sama beratnya sewaktu tadi aku bawa tas punya Hendra. Astagfirullahaladzim, ada apa ya Allah? Kesalahan apa yang aku lakuin sebelum perjalanan tadi atau ketika aku dalam perjalanan ini? Gumamku perlahan yang rupanya didengar oleh kasur. Nggak beres ini Manjul. Sini, tukeran carrier. Aku curiga sama Hendra. Kayaknya dia naruh sesuatu di carrier lu, balas kasur yang berhenti di depanku. Jarak Hendra yang berjalan di depan bersama Dori terpaut cukup jauh dari aku dan kasur waktu itu. Aku lalu menanyakan apa yang Hendra lakukan tadi di pos 3. Gue ngeliat Hendra duduk di samping tas carrier lu waktu kita ngisi botol minuman tadi, Jul. Kayaknya dia naruh sesuatu dah di carrier lu, ujar kasur menjelaskan dengan suara pelan. Lu yakin, Sur? Tanyaku tegas yang dijawab dengan anggukan kepala. Yakin, Jul. Emang lu gak merhatiin sekarang Hendra seger-buger begitu? Malah dia ninggalin kita kan? Jawab kasur meyakinkanku. Iya juga ya. Apa kita bongkar aja isi carrierku? Kita cari barang yang ditaruh si Hendra tadi. Tanyaku meminta pendapat kepada kasur. Jangan, pura-pura gak tahu dulu aja. Sekarang pelan-pelan kita jalan dan ganti-gantian bawa carrier lu yang berat ini, jawab kasur tegas. Oke, gue udah enakan nih. Sekarang setiap 10 atau 15 menit kita berhenti dan tukeran carrier ya, pintaku yang langsung disetujui kasur. Saat ini aku mencoba untuk berpikiran positif dan berusaha untuk tidak terpancing emosi dalam permasalahan ini. Di depan aku dan kasur, Hendra dan Dori sudah terlihat kembali. Kami berdua pun berusaha untuk menjaga jarak dengan mereka. Sampai di bulak peperangan, Hendra dan Dori terlihat duduk menunggu kami dengan kepulan asap rokok yang mereka bakar. Sumpah saat itu, aku merasa tiba-tiba kesel saat Hendra mulai meledek aku. Lama banget sih lu, Jul. Padahal di antara kita-kita ini yang paling tahu tentang pendakian kan elu. Lu malah kelihatan letoy. Payah, ujar Hendra sambil tersenyum mengejek aku. Tahu nih, tiba-tiba capek banget. Tapi insya Allah gue kuat kok, jawabku yang terus berusaha sabar. Gue duluan ya, biar bisa ngediriin tenda di pos 6. Ayo Dor, nungguin Panjul mah bisa kemalaman kita nanti, seru Hendra yang membuat aku mulai panas. Beruntungnya kasur segera meredam emosiku sambil berbisik, kita cari barang yang ditaruh si monyong Hendra itu, Jul. Sabar dulu, bisik kasur
sambil menepuk pundakku. Oke Sur, istirahat dulu, jawabku yang langsung mencari tempat untuk selonjoran yang nyaman buat membongkar tas karirku. Perlahan aku mulai membuka tas karirku dan mulai mencari sesuatu yang bukan milikku. Kasur aku minta buat terus mengawasi ke jalur, jaga-jaga kalau Hendra dan Dori kembali ke tempat ini. Alhamdulillah, belum semua barang aku keluarkan dari dalam carrier. Aku menemukan kain putih yang membungkus sebuah benda. Setelah perlahan kain itu aku buka, ternyata ada kris kecil di dalamnya. Sur, lihat deh, ujarku sambil menunjukkan benda yang aku temuin di bagian samping dalam tas carrierku. Bener kan si monyong naruh sesuatu? Pantesan aja tas dia yang isinya sedikit bisa jadi berat banget, balas kasur yang saat ini sama kesalnya kepada Hendra. Harus kita kasih pelajaran tuh si monyong, ibu kasur yang membantuku membereskan tas karirku. Lu ada ide buat ngebalas apa yang si monyong lakuin, Jul? Tanya kasur yang sudah siap berjalan lagi. Kita balikin aja ke pemiliknya. Sekarang kita jalan lagi yuk, jawabku yang sedang merencanakan untuk mengembalikan benda ini kepada orang yang membawanya. Baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba langit berubah menghitam. Dan dengan tiba-tiba hujan pun turun sangat deras. Aku dan kasur yang sangat kebingungan lalu mencari tempat berteduh di bawah sebuah pohon besar untuk bisa memakai jas hujan yang sudah kami persiapkan. Kami berdua melanjutkan perjalanan menuju pos 6 untuk dapat segera beristirahat, karena di sana sudah ada Hendra dan Dori yang sepertinya sudah mendirikan tenda dan membuat makanan untuk kami santap. Jarak dari pos 5 menuju Gupaan Menjangan yang terbilang cukup dekat membuat kami berdua memilih lanjut walau hujan cukup deras. Aku dan Hendra yang terus fokus berjalan tanpa melihat jam di tangan kami, tiba-tiba berpapasan dengan seseorang yang bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana serta ikat rambut. Anehnya, orang yang kami temui itu seperti tidak tersentuh air di tengah hujan deras seperti ini. Aku yang gak terlalu memperdulikan orang itu terus berjalan sampai langit menjadi gelap dan hujan pun berhenti. Aku lalu memakai headlamp dan membuka jas hujanku, karena tempat di mana sekarang aku dan kasur berada tidak ada tanda-tanda bekas hujan turun. Lah, di sini kering, Jul, seru kasur yang memperhatikan keadaan sekitar. Iya Sur, bodo amat dah, lanjut lagi yuk, balasku yang sudah merasa mulai kedinginan. Baru saja kami akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah belakang yang memanggil kami. Suara itu terdengar seperti suara orang yang sedang marah. "Hei bocah, tunggu di situ!" ucap dua orang yang berlari ke arah kami. "Apa yang kamu bawa bocah?" tanya seorang berkumis yang memakai baju pangsi hitam dengan dada bidang yang terlihat sangat kekar. Saya nggak bawa apa-apa pak," jawab kasur dengan suara terbata-bata. "Ngapu sih, kalian berdua sedang membawa sesuatu yang membuat kami merasa kesal," ujar lelaki berkumis dengan badan tegap seperti Advent Bangun dalam film Jaka Sembung. Ih, keker banget tuh, serem. "Bener pade, kita nggak bawa apa-apa kok," jawab aku yang langsung menunduk ketakutan ketika kedua lelaki berpakaian zaman dulu itu semakin mendekatiku. "Jawab yang jujur, atau aku potong-potong kalian di sini," ujar lelaki satunya yang juga berbadan besar tapi suaranya lebih menggelegar. "Beneran pade, saya cuma bawa logistik, jaket, kaos dan alat camping saja," jawabku dengan gemetar. "Apa yang ada di saku celanamu itu?" tanya lelaki itu dengan pedang yang menempel di celana. Setelah sadar kalau saat ini aku memang membawa kris kecil yang terbungkus kain putih milik Hendra, aku lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan punya saya, Pak De," jawabku sambil memperlihatkan benda yang aku ambil dari dalam kantong celana itu. Kedua orang itu tiba-tiba mundur beberapa langkah dari hadapanku ketika melihat benda yang aku tunjukkan. Ini punya teman saya, Pak De. Dia sengaja menaruh di dalam tas saya. Sumpah saya nggak tahu ini benda apa, Pak De,"
ujarku yang kini mulai mendapatkan keberanianku. Belum sempat orang itu berkata-kata lagi, tiba-tiba dari arah keduanya muncul orang tua dengan rambut putih yang terlihat seperti dikonde. Kakek itu pun menghampiri kami dan sekarang berada di antara aku dan kedua lelaki kekar itu. Kasur yang perlahan bisa menggerakkan kakinya kini memilih berdiri di belakangku. "Musuhnya Jaka Sembung Cul itu, Cul," bisik kasur sambil melirik ke arah dua lelaki tegap itu. Aku menyikut perut kasur supaya diem dan jangan bercanda di saat genting seperti ini. Dasar kasur. "Benda ini memang bukan milik kedua anak ini, Joko Bayu. Jangan sembarangan bertindak," ujar kakek yang sepertinya ditakuti kedua sosok lelaki itu. "Ampun Kiai, kami tidak tahu. Kami hanya merasa terganggu dengan kehadiran benda itu di tempat ini. Ampun Kiai," jawab sosok berpakaian hitam yang tadi menempelkan pedangnya ke leherku. "Tidak apa-apa Joko. Lain kali jangan sembarangan dalam bertindak. Sekarang kalian, Joko Tirta, Joko Bayu, kalian boleh kembali ke tempat kalian. Biar aku yang mengurus ini," ujar kakek yang menyelamatkan kami dari kedua laki-laki berkumis dan berbadan tegap itu. "Sekarang serahkan benda itu kepadaku, Nak. Biar aku yang mengembalikan kepada orang yang sudah membawanya ke tempat ini. Sepertinya temanmu harus sedikit diberi pelajaran," ujar kakek yang suaranya sungguh membuat kami tenang. "Iya kek, silahkan bawa benda ini. Sepertinya memang teman saya sengaja membawa benda ini ke gunung ini. Dan ketika dia tidak kuat, dia menaruhnya di tas saya, kek," balasku yang menyerahkan keris kecil terbungkus kain putih kepada kakek yang menyelamatkan kami ini. "Kakek sudah tahu, Nak. Sekarang kakek akan pergi ke tempat temanmu berada. Kalian jalan terus saja. Setelah melewati sebuah dusun, kalian akan menemukan gapura besar dan akan sampai di tempat yang kalian tuju," ujar kakek itu menjelaskan kepada kami, lalu perlahan berjalan dan hilang dalam gelapnya malam. Aku dan kasur terdiam sejenak dan mulai menenangkan diri. Aku dan kasur menyalakan sebatang rokok dan meminum air yang ada di botol kami masing-masing. Setelah merasa tenang, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami berjalan mengikuti petunjuk dari kakek yang tadi menyelamatkan kami. Tidak jauh dari tempat kami berada tadi, kami mulai melihat sebuah perkampungan dengan penerangan obor yang ada di bagian depan beberapa rumah. Saat itu, aku dan kasur sama sekali nggak merasa takut akan apa yang kami temui. Kami sadar bahwa saat ini kami sedang berada di tempat lain, karena tidak akan mungkin di atas gunung ada sebuah dusun yang bangunannya terlihat seperti bangunan rumah zaman dahulu. Sudah beberapa rumah kami lewati, dan ketika kami melihat rumah yang berada di rumah lainnya, tiba-tiba muncul sosok bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengenakan pakaian seperti orang penting pada zamannya. Kedua orang itu menyambut hangat kedatangan kami dan meminta kami singgah di rumahnya yang terlihat sangat besar dan mewah. "Ayo mas-mas, monggo, kalian berdua harus mampir di rumah kami," ujar bapak-bapak yang langsung memegang tanganku dan tangannya kasur. "Maaf pak, kami harus..." "Wes toh, kalian mampir dulu ke rumahku, nanti aku antar sampai pasar," serganya yang memotong kalimatku. Sesampainya kami di depan rumah, kami disambut dua orang gadis yang sangat cantik dengan kebaya putih. Keduanya sangat menarik dengan busana yang dikenakannya. "Intan, Arum, ayo ajak mas-mas ini masuk, buatkan minum dan siapkan makanan yang lezat," ujar bapak tadi yang disambut senyum manis dari keduanya. "Monggo, silahkan duduk, ndak usah sungkan. Anggap ae iki rumah kalian. Aku dan istriku mau ke belakang, ada sedikit urusan," ujar bapak-bapak tadi dengan ramah. Aku dan kasur pun duduk dengan santai sambil memandang Intan dan Arum yang datang membawa makanan dan minuman untuk kami berdua.
Mata kasur tak berkedip melihat wanita cantik yang ada di sebelah kiri. Sementara aku terus menelan ludah, memandang kecantikan dari wanita yang duduk di sebelah kanan. "Nama kamu siapa?" tanya kasur dengan cepat. "Namaku Arum, Mas, dan ini adikku Intan," jawab wanita yang duduk di sebelah kiri. "Jul, lu jadi adik gue, Jul. Adik ipar," bisik kasur sambil menyenggol kakiku. Terserah lu dah, gua mau ikut aja," jawabku pelan sambil terus memandang Intan. "Ayo Mas, dimakan toh. Kami siapkan semua ini buat kalian loh," ujar Arum yang menunjuk meja dengan penuh berbagai macam hidangan dan juga minuman. Iya Mbak," jawab kasur gugup. Loh, jangan panggil Mbak, panggil aku Arum saja," balas gadis yang benar-benar cantik itu. Baru saja kami akan mengambil makanan yang terlihat sangat lezat itu. Tiba-tiba datang kakek yang tadi menolong kami. Beliau berteriak dengan tatapan tajam ke arah Intan dan Arum. "Tunggu, jangan sentuh apapun di sini," ujar kakek tadi dengan wajah yang terlihat marah. "Kalian sudah mengganggu tamuku. Sekarang kalian pergi, atau aku obrak-abrik tempat ini," seru kakek tadi dengan geram. Maafkan kami, Kiai. Kami akan pergi," jawab keduanya yang perlahan bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah dalam rumah besar ini. "Oh, jenengan toh Kiai. Ngapunten, kulo ndak tahu kalau dua orang ini adalah tamu panjenengan. Maafkan kami, Kiai," ujar bapak-bapak tadi yang tiba-tiba ada di depan kakek yang sepertinya ingin menolong kami kembali. "Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran," jawab kakek yang dipanggilnya Kiai. Seketika itu juga, rumah besar yang tadi kami lihat perlahan menghilang dan berubah menjadi tanah lapang dengan bebatuan di sekitarnya. "Kalian aku suruh berjalan melewati dusun, bukannya melipir ke rumah yang ada di desa," ujar kakek tadi dengan suara tegas. "Maaf kek, bapak tadi langsung memegang tangan kami dan membawa kami ke sebuah rumah yang sangat besar tadi," jawabku yang kebingungan karena rumah besar dan rumah-rumah lainnya kini telah menghilang dari pandangan kami. "Sekarang berjalanlah menuju dua gapura besar di ujung jalan itu. Jangan sesekali menoleh ke belakang jika tidak ingin selamanya terjebak di tempat ini. Dan kedua teman kalian yang ada di kupaan menjangan telah aku usir. Aku tidak akan mengizinkan manusia berhati kotor menginjakan kaki ke daerah kekuasaanku," ujar kakek itu lagi. "Nanti jika kalian bertemu kerumunan orang yang sedang berjualan dan ada yang menawarkan sesuatu kepada kalian, cukup kalian membelinya dan tidak usah hiraukan ajakan mereka," imbuh kakek itu lagi yang perlahan pergi, lalu kembali menghilang di kegelapan. "Ayo Jul, gue takut," ucap kasur yang segera berdiri dan menarik tanganku. Aku dan kasur lalu melanjutkan perjalanan kembali, menyusuri tempat yang belum pernah aku lewati sebelumnya. "Ingat Sur, kita nggak boleh nengok ke belakang. Kakek tadi nggak bercanda loh," ucapku yang berjalan di bagian depan. "Iya Bawel, cepetan dikit dong. Di belakangku kayak ada orang yang manggil-manggil kita," balas kasur dengan suara gemetar. Aku dan kasur mempercepat langkah dan kadang berlari pelan di jalur yang landai ini. Di depan kami, dua buah gapura sudah terlihat berdiri di sisi kanan dan kiri. Ketika langkah kami semakin dekat dengan gapura itu, tiba-tiba aku dan kasur mendengar dua wanita memanggil kami dan meminta kami untuk berhenti. Tanpa aba-aba lagi, aku dan kasur segera berlari untuk dapat melewati dua buah gapura yang jaraknya sudah sangat dekat itu. Ketika kami sudah bisa melewati gapura tersebut, kami seperti terjerembab dan seperti jatuh dari tempat yang agak tinggi. Kasur yang ada di belakangku menindih badanku dengan tubuh gempal miliknya. "Bangun Sur, aku ngap nih," pintaku kepada kasur yang diam gak bergerak. "Sumpah, gue tinggal di sini lu ya," ujarku lagi karena merasa sakit tertimpa tubuh kasur. "Sorry Jul, gue masih takut nih," jawab kasur yang pelan berdiri. "Kita di mana Jul?" imbuh kasur bertanya. "Pasar Dieng," jawabku pelan
dengan rasa heran seheran-herannya. "Lu yakin, Jul?" tanya kasur lagi. "Yakin, gue udah pernah lewat sini," jawabku sambil melihat ke sekitar. Perlahan kami mulai berjalan lagi, sambil diselimuti rasa penasaran yang ada di pikiran kami. Ketika kami sudah beberapa langkah berjalan, terdengar suara riuh orang yang sedang berjualan. Ada yang sedang menanyakan barang, dan ada yang menawarkan dagangan, layaknya sebuah pasar. Gak salah lagi, ini pasar setan, gumamku dalam hati. "Pisangnya Mas, monggo dibeli," ucap ibu-ibu yang tiba-tiba terlihat sebelah di kiriku dengan dagangannya yang berupa buah-buahan. "Iya Bu," jawabku sambil merogoh kantong celana dan mengambil koin 500-an dari dalamnya. "Ini Bu," imbuhku lagi sambil memberikan uang ke tangan ibu itu dan menerima satu buah pisang darinya. Setelah itu, perlahan kami berjalan lagi dengan suara riuh yang tiba-tiba menghilang dari pendengaran kami. Tidak lama kami berjalan, kami melihat sebuah bangunan yang sepertinya adalah warung legend yang menjadi warung tertinggi di Indonesia. Yah, warung Mbok Yem sudah ada di depan mata kami saat ini. Ada beberapa tenda yang berdiri di dekat warung. Kondisi masih sepi saat kami tiba. Kami pun beristirahat dan mendirikan tenda untuk sekedar rebahan. Setelah tenda berdiri, aku dan kasur lalu mencari posisi senyaman mungkin. Dan tanpa kami sadari, kami pun tertidur dengan lelap. Di dalam mimpi, aku melihat Hendra dan Dori sedang gemetar ketakutan di dalam tendanya. Entah apa yang membuat mereka sangat ketakutan saat itu. Setelah itu, terlihat hujan deras disertai angin kencang menimpa tenda kedua temanku itu. Langit mulai terang, dan panas terasa menyengat kulit. Aku dan kasur terbangun dari tidur lelap. Sesampainya kami di dekat warung Mbok Yem semalam, kami pun keluar dari dalam tenda dan mulai berjalan ke arah warung Mbok Yem. Ada beberapa pendaki di sana, tapi tidak aku lihat keberadaan Hendra dan Dori. Setelah sampai di warung Mbok Yem, kami memesan nasi pecel dengan teh manis hangat. Kasur yang bertubuh gempal sempat akan menambah porsi makan yang menurutnya belum cukup untuk mengisi perutnya. Tapi aku melarang dia karena takut kekenyangan dan gak bisa berjalan sampai ke puncak Hargo Dumilah. Singkat cerita, kami pun kembali melanjutkan perjalanan ke puncak setelah selesai makan dan menghabiskan beberapa batang rokok. "Alhamdulillah Jul, akhirnya gue bisa nginjekin kaki gue di puncak Lawu. Makasih ya Jul," ujar kasur yang terlihat sangat bahagia saat itu. "Iya Sur, sama-sama. Makasih juga udah nemenin gue dari pos 3 sampai sini. Gue gak tahu kalau lu juga ikut ninggalin gue kayak Dori," jawabku yang sangat menyayangkan kelakuan teman-temanku itu. Setelah puas berada di puncak, kami pun segera turun kembali menuju warung Mbok Yem. Kasur yang merasa sangat lapar kembali memesan makan di warung itu. "Bungkus sekalian Sur, buat ntar malam," ujarku yang jadi ikutan makan juga. "Nanti malam kita masak Indomie aja Jul, kita masih mau ngecamp kan?" jawab kasur dengan mulut yang masih penuh nasi. "Iya," jawabku singkat. Setelah puas berada di warung Mbok Yem, kami pun lanjut turun menuju Kupaan Menjangan dengan harapan masih bisa bertemu Hendra dan Dori. Tapi sesampainya kami di sana, mereka berdua tidak juga kami temui. Akhirnya aku sepakat untuk langsung turun karena waktu masih menunjukkan jam 11 pagi. Perjalanan kami menuruni Gunung Lawu ini terbilang aman dan tanpa kendala apapun. Sampai di base camp kami bertemu dengan orang baik yang mengajak kami langsung kembali ke Jakarta bersama dengan 4 orang kawannya. Orang baik itu adalah Wawan dan Cemen. Di base camp cetolah awal persahabatan aku dengan mereka berdua dan mulai melakukan pendakian bersama. Sampai di Jakarta, aku langsung nemuin Dori untuk menanyakan keadaan Hendra yang katanya sedang sakit dan langsung dibawa ke daerah Jogja untuk mengobati penyakit aneh yang dia dapatkan setelah turun dari Lawu. "Maafin gue Jul, Sur, gue sebenarnya gak mau ninggalin kalian, tapi Hendra terus maksa gue dan sempat ngancem gue kalau gue gak mau nemenin dia," ujar Dori setelah aku temui di rumahnya. "Kampret lu Dor," balas kasur yang sangat kesal, tapi bisa langsung aku redam. "Emang gimana ceritanya Dor?"
Sampai Hendra bisa ngelakuin hal yang hampir mencelakain gue sama kasur? Tanyaku santai. Dari rumahnya, Hendra bawa jimat, Jul. Padahal gue udah bilang ke dia, jimat-jimat kayak gitu malah bikin apes di sana. Ujar Dori mulai menjelaskan tentang benda yang dibawa Hendra itu. Tapi dia ngeyel. Kata dia buat jaga-jaga, kali aja ada makhluk gaib yang akan mengganggunya di gunung nanti. Karena itu adalah pusaka punya abangnya yang ada di kampung. Dan katanya itu pusaka sekti. Imbuh Dori lagi. Benda itu malah bikin kita hampir celaka, Dor. Jawabku lalu menceritakan apa yang aku alami setelah mereka meninggalkan aku sama kasur di bulak peperangan. Iya, Jul. Sekali lagi gue minta maaf ya, jawab Dori. Terus lu sampai puncak gak, Dor? Tanya kasur yang sudah bisa mengerti dengan keadaan Dori waktu itu. Boro-boro puncak, Sur. Malam itu gue sama Hendra diteror habis-habisan. Makanya Hendra sakit sampai rumahnya, jawab Dori yang merasa kesal karena kasur menanyakan hal itu. Gue dong bisa sampai puncak, bisa ketemu musuhnya Jaka Sembung, ketemu cewek cakep banget, tapi diomelin kakek-kakek. Seru kasur yang memamerkan kejadian yang sebenarnya membuat dia ketakutan malam itu. Enak dong, Sur. Lu gak kawinin aja tuh cewek cakep yang lu temuin, balas Dori dengan wajah musam. Tadinya gue sama Panjul udah mau jadi kakak adik ipar, tapi kita malah diomelin kakek-kakek yang nolongin kita, Dor. Ucap kasur lagi. Kakek rambut putih yang pakai konde di atas kepalanya ya? Tanya Dori penasaran. Nah bener tuh, Dor. Emang lu ketemu sama itu kakek? Jawab kasur penasaran. Kakek itu yang ngusir gue sama Hendra, Sur, balas Dori dengan wajah tegang. Elu sih, hati elu kotor, pikiran elu jorok. Celetuk kasur yang membuat aku tertawa lepas. Monyet, balas Dori kesal. Emang kakek itu bilang ke kita, Dor. Dia bilang mau ngusir elu sama Hendra dari daerah kekuasaannya, ujarku dengan nada serius. Dibilangin gak percaya lu, nyet, imbuh kasur sambil noyor kepala Dori. Yang bikin ulah kan Hendra, bukan gue. Gue cuma ikut kena getahnya gara-gara kelakuan dia tuh, balas Dori semakin kesal. Udah, tenang aja. Kalau ada duit lagi, kita muncak ke laut lagi, Dor. Ntar gue pintain maaf dah sama kakek yang ngusir lu kemarin. Jawabku sambil mengusap punggung Dori. Hendra kampret, gumam Dori semakin kesal. Balasku dan kasur menertawakan kesialan Dori. Jadi, menurut cerita Dori, malam itu malam yang paling menakutkan bagi Dori dan Hendra. Setelah makan malam, hujan turun dengan deras, disertai angin dan petir yang menyambar-nyambar. Tenda yang mereka tempati nyaris terbawa angin karena hembusan angin sangatlah besar. Petir yang menyambar-nyambar seperti ada di dekat kepala mereka. Kejadian itu terasa begitu lama, sampai akhirnya Dori dan Hendra pingsan. Teror malam itu tidak sampai begitu saja. Setelah tersadar, tenda mereka kembali bergoyang dan terdengar suara ramai orang di luar tendanya. Orang-orang yang terdengar di luar tenda itu meminta Dori dan Hendra untuk segera meninggalkan tempat mereka. Setelah Hendra menyanggupi permintaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang meneror mereka, suara riuh orang-orang tadi perlahan menghilang dan terdengar suara seseorang yang meminta keduanya untuk keluar dari dalam tenda. Keluarlah, nak. Aku akan melindungi kalian dari makhluk-makhluk tadi, ucap suara lelaki dari luar tenda. Dori dan Hendra pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam tendanya dan menemui sosok yang memanggilnya tadi. Aku kembalikan benda ini kepadamu. Sekarang juga pergilah dari tempat ini. Tinggalkan gunung ini dan jangan pernah kembali lagi ke sini, ujar seorang kakek berambut putih yang juga aku temui dan kasur temui. Aku tidak menjamin keselamatan kalian jika kalian memaksa untuk tetap berada di sini, imbuh kakek itu lagi. Iya, kek, kami akan turun sekarang, jawab Hendra dengan tubuh gemetar. Kakek yang tadi menemui mereka lalu berjalan menuju ke arah bulak peperangan dan langsung hilang dari pandangan Dori dan Hendra. Dori dan Hendra bergegas membereskan tenda dan peralatan mereka.
Setelah itu, perlahan mereka meninggalkan area ngecamp di Gubaan Menjangan. Entah jam berapa saat itu, Dori dan Hendra tidak lagi memperdulikannya. Yang terpenting mereka harus pergi dari tempat ini sekarang juga, demi keselamatan mereka sendiri. Tiba di bulak peperangan, teror dari makhluk-makhluk tak kasat mata mulai menyerang mereka berdua. Suara gamelan yang terdengar di telinga Dori dan Hendra membuat keduanya merinding dan mulai ketakutan. Mereka berdua mempercepat langkah kakinya untuk segera menjauh dari suara gamelan yang makin terdengar kencang. "Dor, pelan-pelan sedikit. Kaki gue mulai sakit nih," ujar Hendra yang ada di belakang Dori. "Udah jangan ngeluh, sekarang kagak usah sok-sokan lagi. Lu gak bisa ngancam-ngancam gue di sini. Gue tinggal tahu rasa lu," jawab Dori yang terus berjalan dengan cepat karena merasa ketakutan juga. "Gara-gara lu nih nyet, gue jadi sengsara begini. Mana pusaka yang lu bawa, bukannya bikin aman, malah bikin kita cilaka," imbu Dori yang terus melampiaskan emosinya. "Sorry Dor, maafin gue. Iya gue yang salah, sorry ya," jawab Hendra yang terus mengejar langkah Dori. Sampai di pos 4, mereka beristirahat mengatur nafas dan mengendurkan otot kaki mereka. Baru sekitar 5 menit berada di sana, tiba-tiba sekelebat bayangan terlihat oleh Hendra dan Dori. Keduanya pun segera berdiri dan mulai berjalan. Tapi ketika dia menuruni jalur yang agak curam, langkah kaki Dori terhenti. Ketika di depannya terlihat sosok bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. "Astagfirullah," ujar Dori kaget melihat sosok Kunti yang menghadangnya. "Lu kenapa Dor? Ayo jalan lagi. Keburu ada yang ngejar kita," seru Hendra yang sepertinya tidak melihat sosok kuntilanak yang dilihat Dori. Gue tinggal lu. Ayo jalan, jangan bengong," imbu Hendra yang kini mendahului Dori. Dori yang berusaha menjelaskan ke Hendra kalau di depannya ada sosok Kunti tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Hingga tiba-tiba Hendra berteriak karena kaget, lalu jatuh terguling-guling di jalur menurun itu. Dori yang sudah tidak melihat penampakan kuntilanak tadi segera berlari untuk menolong Hendra yang masih dalam posisi terduduk. "Dra, lu gak apa-apa?" tanya Dori yang berusaha menolong Hendra. Setan Dor, ada setan muncul di depan muka gue," balas Hendra dengan tubuh gemeter. "Udah biarin aja. Emang di sini tempatnya setan pada nongkrong. Ayo bangun, kita jalan lagi," ujar Dori membantu Hendra berdiri. Keduanya lalu berjalan lagi dengan perlahan karena kaki Hendra yang sepertinya terkilir karena terjatuh tadi. Sampai di pos 3, mereka bertemu dengan beberapa pendaki yang sepertinya juga akan turun menuju base camp. Dengan perasaan senang karena bertemu orang yang juga ingin turun, Dori lalu meminta untuk bergabung dengan rombongan yang ditemuinya itu. Dori dan Hendra yang terus mengikuti 3 orang yang berjalan di depan mereka merasa kewalahan dengan langkah 3 pendaki yang berjalan sangat cepat itu. Hingga sampai di pos 2, tersisa 1 orang pendaki yang terlihat sedang duduk di bawah pohon besar yang ada di pos 2. "Yang lain mana bang?" tanya Dori ketika sampai di depan pendaki itu. "Pulang," jawab sosok pendaki yang wajahnya terlihat pucat dengan suara datar. "Kalian cepat turun, cepat tinggalkan gunung ini," imbu pendaki itu. Iya bang, kita juga pengennya cepat sampai di base camp kok," jawab Dori dengan nafas tersengal-sengal. "Kau jangan pernah kembali ke sini lagi bila ingin selamat," ujar sosok pendaki tadi menunjuk Hendra. "Sekarang pergi, jangan sekali-kali menoleh ke belakang sebelum sampai di posko pendakian," imbuhnya lagi. Iya bang, kita permisi dulu," balas Dori sambil meraih tangan Hendra dan mengajaknya pergi meninggalkan pendaki tadi. Setelah bertemu dengan sosok pendaki misterius itu, gangguan yang dialami Dori dan Hendra pun perlahan berkurang. Hingga keduanya sampai di posko pendakian. Setelah pendakian kami ke Gunung Lawu, Hendra mengalami sakit yang cukup aneh. Hendra sering berhalusinasi dengan terus melihat sosok-sosok prajurit sebuah kerajaan. Hampir 2 bulan lamanya Hendra mengalami hal itu, sampai ada seseorang yang bisa menyembuhkan Hendra dari gangguan makhluk gaib. Jangan terlalu mempercayai sebuah benda yang mempunyai kekuatan gaib, karena pelindung yang sebenarnya hanyalah Tuhan Sang Pencipta.
Kita sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya memohon dan terus meminta perlindungan darinya. Dari kisah ini aku belajar banyak tentang pendakian, pertemanan, dan juga kehidupan di alam ini. Di balik dunia kita, ada dunia lain yang juga memiliki kehidupannya sendiri. Di Gunung Laulah pertama kalinya aku masuk ke alam lain. Lalu di Gunung Salak, di Gunung Arjuno, dan di Gunung Ciremai. Untuk cerita Gunung Ciremai, segera fakta secara bacain ya. Ada saja hal-hal yang gak ingin aku temui di setiap pendakianku. Mungkin nanti akan aku ceritain kembali kisahku di gunung-gunung yang pernah aku daki. Sampai di sini dulu dari ceritaku. Makhluk Tuhan yang paling ganteng, kata emak gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, salam lestari. Dari Muhammad Zulham alias Panjul.